Acara ini didukung oleh peserta nomor urut 11 dari SMP Model Istiqomah Pacitan, Alana Yanfa Gania. Acara ini didukung oleh sebagai entrepreneur, perjalanan ke tempat usaha merupakan langkah penting menuju kesuksesan. Dan sebagai ibu, perjalanan bersama anak adalah momen mengantarkannya meraih prestasi. Yamaha Filano, stay classy and easy. Sebagai entrepreneur, perjalanan ke tempat usaha merupakan langkah penting menuju kesuksesan. Dan sebagai ibu, perjalanan bersama anak adalah momen mengantarkannya meraih prestasi. Yamaha Filano, stay classy and easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif bijaksana serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang takkan pernah terhenti hanya milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang takkan pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu, dan segenap sanjung hanya milik Allah yang maha agung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Mahkota Alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, manusia di zaman sekarang itu banyak sekali yang mencari inspirasi hidup. Ada yang mencari motivasi dari tokoh-tokoh dunia, ada yang baca buku self improvement, atau bahkan ada yang setiap hari menonton video motivasi. Padahal sumber motivasi terbaik sudah Allah berikan dalam Al-Quran, yakni kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Al-ayah, yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu telah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya kisah para nabi bukan hanya sekedar cerita di masa lalu, tetapi juga panduan hidup untuk kita yang mau berpikir. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menggali hikmah dan nilai-nilai kehidupan dari kisah para nabi. Yang pertama, dari Nabi Nuh kita belajar tentang keteguhan dan kesabaran. Bayangkan sahabat, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Setiap hari beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa balasannya? Beliau ditolak, dicaci maki, dan bahkan dianggap gila oleh sebagian kaumnya. Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah dengan penuh kasih sayang. Coba bayangkan, kalau kita yang menjadi Nabi Nuh, mungkin baru seminggu ditolak sudah bilang, "Ya Allah, capek, soalnya gak ada yang mau dengar." Betul tidak sahabat dai? Tapi Nabi Nuh tidak seperti itu. Beliau terus bersabar hingga akhirnya Allah menurunkan banjir besar kepada mereka untuk membuktikan kebenaran risalahnya.
Hikmahnya apa? Bahwa dalam hidup ini kita jangan cepat menyerah. Kalau kita sedang berjuang di jalan kebaikan, entah itu mendidik anak, mencari rezeki yang halal, atau sedang memperbaiki diri, teruslah istiqomah. Karena hasil itu urusan Allah. Yang penting kita terus berusaha dan tetap sabar. Sahabat dai. Yang kedua, dari Nabi Ayub kita belajar tentang ketabahan di tengah ujian. Beliau pernah hidup kaya raya, sehat, dan bahagia bersama keluarganya. Namun suatu hari Allah mengujinya dengan menimpakan penyakit yang sangat berat, kehilangan harta benda, dan bahkan anak-anaknya pun wafat satu persatu. Namun luar biasanya tidak ada satu keluhan pun yang terucap dari lisannya. Beliau hanya berkata, Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan hanya Engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah menguji kita bukan karena Allah benci, tapi itu tanda Allah sayang. Karena ujian itu cara Allah untuk membersihkan dosa, meninggikan derajat, dan menguatkan iman kita. Jadi, kalau kita sedang lelah, sedang dilanda sakit, jangan langsung bilang, Ya Allah, kenapa harus aku? Tapi katakan, Ya Allah, kuatkan aku, sabarkan aku, karena Engkau tahu bahwa aku mampu. Sahabat dai, kita selamatan dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tentu saja dari Nabi Muhammad SAW kita belajar tentang akhlak mulia dan kasih sayang. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pendidik, pemimpin, dan panutan bagi seluruh umat manusia. Ketika beliau dilempari batu di Taif hingga darah mengalir di kaki beliau, malaikat datang menawarkan untuk membalasnya dengan menimpakan gunung kepada mereka. Tapi apa kata Nabi? Beliau berkata, jangan, semoga dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitu besar kasih sayangnya. Beliau tidak menyimpan dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, tapi dengan doa dan kasih sayang. Bayangkan sahabat, kalau saja dunia hari ini memiliki lebih banyak orang yang meladani akhlak Rasulullah, pasti tidak ada lagi kebencian, permusuhan, dan saling menjatuhkan. Jadi, kalau kita sedang dilanda lelah, ingatlah kesabaran Nuh. Kalau kita sedang diuji, ingatlah ketabahan Ayub. Dan kalau kita sedang disakiti, ingatlah kelembutan Nabi Muhammad SAW. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh